Zoom-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan kekuatan agar kita bisa beraktivitas sebagaimana semestinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan berupa PBL atau Problem Based Learning. Di sini sebelum kita memulai kegiatan PBL, saya terlebih dahulu ingin memperjelas kembali terkait struktur kelompok kita pada kesempatan kali ini. Adapun saya sendiri atas nama Zulkifli Rahman telah dipercayakan oleh teman-teman semua untuk menjadi ketua kelompok pada PBL kali ini. Adapun sekretaris atas nama Andi Alifia Permata dan yang menjadi penanggung jawab Zoom atas nama Kodi Anugrah Ramadan. Adapun sebelum kita memulai PBL kali ini, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua agar semuanya aktif dalam mengikuti kegiatan. Dan juga kepada sekretaris agar menuliskan hal-hal yang penting dari apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah bisa melihat di layar ada sebuah skenario yang akan kita analisis. Nah, di sini saya persilakan kepada sekretaris untuk membacakan skenarionya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, Zulkifli, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi skenario yang kita diberikan yaitu seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparese, sinistra otot-otot mimik di inferior mata. Dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, dan lidah miring. Ada 4 poin yang dapat kita jadikan highlight di sini, yaitu keluhan mulut mencong ke sebelah kanan, kemudian hemiparese sinistra otot mimik di inferior mata, kemudian bicara cadel, dan yang terakhir lidah miring ke kiri. Mungkin itu saja, sekian. Saya kembalikan ke Zulkifli. Ya, baik, terima kasih kepada saudari Angelivia. Di sini teman-teman telah membaca skenario yang akan kita analisis. Tetapi sebelumnya mungkin terdapat beberapa istilah yang dapat kita lihat pada skenario ini yang mungkin teman-teman masih belum pahami. Jadi sebelum kita mulai mengidentifikasi masalahnya, saya persilakan kepada teman-teman terlebih dahulu yang ingin menanyakan terkait dengan istilah-istilah yang dianggap sulit pada skenario ini yang akan didiskusikan nantinya. Baik, sebelumnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk presiden terlebih dahulu. Iya, di sini sudah ada 2 orang yang resisten. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada saudari Rahmi terlebih dahulu. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Zulkifli. Mungkin di sini kita bisa mencari pengertian dari hemiparese. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Rahmi. Di sini pertanyaannya apa sebenarnya itu hemiparese? Kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari Rahmi, saya persilahkan untuk respon. Oh iya, di sini sudah ada saudari Andi Fatima Azhara. Waktu dan layar saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zulkifli. Saya ingin menjawab dari unfamiliar term yang pertama, yaitu hemiparesis. Jadi hemiparesis adalah kondisi ketika salah satu bagian tubuh kita, apakah itu kepala maupun alat gerak, yang tidak dapat bergerak. Kemudian selain tidak dapat bergerak, dia juga mengalami kelemahan seperti kelemahan otot. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Zulkifli. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, saudari Andi Fatima Azhara. Jadi di sini kita telah membahas terkait dengan hemiparese. Nah, selanjutnya mungkin ada teman-teman yang lain yang masih menemukan istilah-istilah sulit yang terdapat pada skenario ini. Saya persilakan untuk presiden untuk mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman.
Eh, baik, di sini sudah ada 2 orang yang resken. Eh, waktu dan layar saya persilahkan terlebih dahulu kepada Saudari Tisha. Silakan Saudari Tisha untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Zulkifli atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai mulut mencong. Apa yang dimaksud dengan mulut mencong itu? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tisha telah mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah apa sebenarnya maksudnya mulut mencong itu? Bagi teman-teman, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Tisha, saya persilahkan untuk respon. Iya, baik. Di sini sudah ada Saudari Andi Alivia Permata. Waktu dan layar saya persilahkan untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sepengetahuan saya mengenai mulut mencong itu artinya mulut yang otot-ototnya itu mungkin mengarah ke depan, tapi ketika kita lihat kasus di sini, mulut mencongnya itu ke kiri. Menurut saya mungkin mulutnya itu ototnya itu miring ke kiri atau kayak tidak normal begitu, tidak rata antara kiri dan kanan. Mungkin itu saja, sekian. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Anjalivia. Di sini telah ada 2 istilah yang telah kita identifikasi, yaitu hemiparese dan mulut mencong. Nah, kemudian apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin mempertanyakan istilah yang dapat kita temukan pada skenario ini? Oh iya, di sini sudah ada Saudari Nur Fajrianti. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya telah menemukan istilah di sini, yaitu otot mimik di inferior mata. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Nur Fajrianti. Bagi teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Nur Fajrianti, silahkan untuk respon. Oh iya, di sini sudah ada Saudara Kodi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Jol. Untuk otot mimik di inferior mata yang bisa saya jelaskan itu, yang saya baca bahwa definisi mimik itu sendiri adalah ekspresi wajah. Jadi definisi dari otot mimik itu merupakan otot yang mengatur ekspresi wajah dan berada di inferior mata, itu maksudnya ada di bagian bawah mata. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kodi atas jawaban yang diberikan. Nah, di sini kita telah mendiskusikan terkait 3 istilah, yaitu hemiparese, mulut mencong, otot mimik di inferior mata. Mungkin masih ada lagi jika teman-teman ingin bertanya terkait istilah yang terdapat pada skenario ini, saya persilakan untuk respon. Oh iya, di sini ada Saudari Amila. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Saudara Zulkifli. Menurut saya salah satu kata yang masih cukup sulit untuk dimengerti adalah kata cadel. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Amila. Di sini apabila ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Amila, saya persilakan untuk respon. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan dari Saudari Amila akan dijawab oleh Saudari Glory. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Zulkifli. Menurut pemahaman saya itu, cadel itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melafalkan beberapa huruf seperti kata huruf R, S, dan L, dan cadel itu sering dialami oleh kebanyakan anak-anak yang baru kecil, yang masih kecil. Mungkin itu saja Zulkifli. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Glory. Di sini sudah ada 4 istilah yang kita temukan, mulai dari hemiparese, kemudian mulut mencong, kemudian otot mimik di inferior mata, dan juga cadel. Apakah masih ada
teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terkait istilah-istilah yang terdapat pada skenario ini, saya persilakan untuk respon. Saya beri waktu 10 detik kepada teman-teman jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin karena di sini tidak ada lagi yang resen terkait dengan istilah-istilah yang terdapat pada skenario. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini terkait dengan istilah-istilah yang kita temukan. Jadi ada 4 tadi, saya ulangi kembali. Yang pertama ada hemiparese, kemudian mulut mencong, dan ada pula otot mimik di inferior mata dan cadel. Mungkin itu saja untuk tahap mengidentifikasi berbagai istilah-istilah dalam skenario. Kita langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu kita harus menentukan apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasien pada skenario. Oke, di sini teman-teman bisa melihat kembali pada skenario seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Jadi sekarang apa yang menjadi tugas kita yaitu menentukan atau mengidentifikasi apa saja masalah-masalah atau keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, di sini yang pertama adalah keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparese sinistra otot-otot mimik di inferior mata. Nah, di sini sudah ada 2 keluhan atau 2 masalah yang kita temukan. Dahi dapat berkerut pada kedua sisi, jadi gejala ini juga bisa kita pertimbangkan kembali. Kemudian ada bicara cadel, dan lidahnya itu miring ke kiri. Baik, teman-teman bisa melihat sendiri pada skenario. Nah, di sini setelah teman-teman melihat berbagai masalah atau gejala-gejala yang dialami oleh pasien, mungkin timbul pertanyaan di benak teman-teman semua. Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan agar resen terlebih dahulu terkait dengan skenario ini. Jadi sistemnya pada kesempatan kali ini kita kumpulkan dulu semua pertanyaannya, nanti kita jawab. Jadi saya harap agar semua teman-teman mencatat pertanyaan yang diajukan untuk nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menjawab. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk resen terlebih dahulu. Ya, di sini sudah banyak yang raise hand. Untuk kesempatan bertanya pertama, saya serahkan kepada saudari Isya Angelin Tandi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Zulkifli atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apa yang menjadi penyebab dari mulut mencong tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tisha. Sebelum saya lanjut ke kesempatan pertanyaan berikutnya, saya ingin berpesan kepada sekretaris untuk dicatat semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan juga teman-teman yang lain ada baiknya untuk dicatat semua pertanyaan-pertanyaannya sebagai bahan untuk belajar mandiri nantinya. Baik, ini untuk pertanyaan pertama dari saudari Tisha, apa yang menjadi penyebab mulut mencong? Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan untuk respon. Baik, di sini sudah ada beberapa yang respon. Untuk kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada saudari Rahmi. Ya, terima kasih kepada Zulkifli. Yang saya ingin tanyakan adalah mengapa mulut laki-laki tersebut bisa mencong. Kemudian saya ada pertanyaan lagi satu, mengapa mencongnya hanya pada satu sisi saja, itu sebelah kanan. Ya, jadi saya punya 2 pertanyaan. Ya, terima kasih banyak kepada Zulkifli. Ya, baik. Itu yang telah ditanyakan oleh saudari Rahmi. Apakah ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Terima kasih kepada saudari Rahmi sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Saya persilakan kesempatan selanjutnya untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya untuk presiden terlebih dahulu.
Baik, di sini sudah ada beberapa orang yang present. Untuk kesempatan bertanya selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Andi Fatima Azhara. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zulkifli. Di sini saya akan bertanya tentang otot apa saja yang berhubungan dengan kondisi yang telah disampaikan oleh Rahmi, yaitu kondisi apabila mulut laki-laki tersebut moncong, namun hanya pada bagian kanannya saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Zulkifli. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Fatima Zahra atas pertanyaannya. Untuk kesempatan berikutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk presiden terlebih dahulu. Oh iya, baik, di sini sudah banyak yang resen. Untuk kesempatan berikutnya, saya persilakan kepada Saudara Farhad untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Zulkifli. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah mengapa terjadi hemiparese sinistra pada otot mimik di inferior matanya? Dan juga adapun apa terapi yang dapat diberikan untuk menyembuhkan hemiparese otot mimik tersebut? Terima kasih atas waktunya Mas Zulkifli. Iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Farhad. Untuk kesempatan bertanya selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman yang bertanya. Silakan resen terlebih dahulu, teman-teman. Oh iya, di sini sudah ada banyak yang resen. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudari Citra Ayu Lestari untuk mengajukan pertanyaannya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Zulkifli atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai penyakit apa yang memiliki gejala mulut mencong hanya pada salah satu bagian saja. Mungkin itu saja Zulkifli. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Citra. Untuk kesempatan berikutnya, saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Silakan resen. Oh ya, di sini langsung saja kepada Saudari Andi Alivia Permata. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang saya tanyakan pada kasus ini yaitu apa yang menyebabkan pria tersebut bisa cadel. Itu saja, sekian. Iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Angelika Permata. Baik, langsung saja teman-teman, kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Glory Stefani Sumalu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Zulkifli, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, bagaimana keadaan mulut itu, kenapa sehingga dikatakan moncong ke kanan? Mungkin itu saja, Zulkifli. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Glory. Kesempatan bertanya berikutnya saya serahkan kepada Saudara Fawaz Aiman Ramadan. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu adalah, apakah ada penyakit yang memiliki semua gejala yang dialami oleh pria tersebut? Mungkin sekian. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Fawaz. Kesempatan bertanya berikutnya saya serahkan kepada Saudari Gloria Rizky untuk bertanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Zulkifli. Jadi, yang saya mau tanyakan itu, kenapa sampai bisa lidahnya miring ke kiri? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Gloria. Kesempatan bertanya berikutnya saya persilahkan kepada Saudari Amila. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada kondisi atau kaitan antara
terjadinya cadel pada pria ini dengan gejala-gejala lain yang timbul yang ia alami seperti otot mimik di inferior matanya yang mengalami hemipares atau kondisi dari lidahnya yang meningkat kiri. Sekian, terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Amila. Di sini kesempatan berikutnya untuk bertanya saya serahkan kepada saudari Andisma Ade untuk bertanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya adalah apa sebenarnya maksud dari lidah miring ke kiri tersebut? Jadi apa kelainan dari lidah miring ke kiri ini? Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Andisma. Di sini masih ada yang resen. Kesempatan untuk bertanya saya serahkan kepada saudari Nur Fajrianti. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, saya telah menemukan masalah yang menurut saya harus kita bahas nanti, yaitu kira-kira apa terapi yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan cadel dari pria ini. Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Nur Fajrianti. Kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand. Iya, di sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Kesempatan bertanya berikutnya saya serahkan kepada saudara Kodi untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk penyakit ini apakah menyerang pada golongan umur khusus atau bisa menyerang pada semua kalangan umur? Itu saja. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Kodi. Di sini masih ada yang raise hand. Saya persilahkan kepada saudari Andi Fatima untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zulkifli. Saya izin bertanya, yaitu nervus apa saja yang kira-kira berhubungan dengan terjadinya hemiparese sinistra pada otot inferior matanya ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Zulkifli. Oh iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Andi Fatima. Apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilakan untuk raise hand. Oh ya, mungkin di sini sudah tidak ada teman-teman lagi yang raise hand. Sebelumnya teman-teman, saya juga ingin menanyakan sesuatu terkait dengan skenario yang dapat kita lihat di layar. Jadi pertanyaan saya sendiri itu otot apa saja sebenarnya yang berhubungan dengan kondisi hemiparesis sinistra pada otot-otot mimik yang terdapat pada inferior mata si pasien ini. Jadi itu adalah pertanyaan saya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang bisa jawab, saya silakan. Mungkin di sini juga sudah tidak ada lagi yang raise hand, sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, maka sesi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menganalisis masalah-masalah tersebut. Di sini untuk sesi analisis masalah kita hanya ingin menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan tadi. Jadi saya mohon kepada sekretaris untuk mengirimkan daftar pertanyaan yang telah dicatat tadi kepada saya melalui chat terlebih dahulu. Saya berikan waktu 30 detik untuk mengirimkan filenya. Oh ya, baik, di sini untuk file terkait kumpulan pertanyaan yang telah diajukan tadi telah dikirimkan oleh
sekretaris kepada saya. Baik, langsung saja saya akan membacakan deretan pertanyaan yang akan kita jawab dan kita diskusikan nantinya. Untuk pertanyaannya, pertanyaan ke-1, apa sebenarnya penyebab dari mulut mencong? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 ini? Saya persilahkan. Oh iya, di sini sudah ada saudara Farhad. Saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Zulkifli. Untuk sejauh ini, yang saya tahu penyebab dari mulut mencong itu adalah adanya kelumpuhan saraf pada satu sisi wajah secara mendadak. Jadi, kelumpuhan saraf itu menyebabkan adanya wajah bibir menjadi tidak simetris, dan itu yang menyebabkan mulut mencong tersebut. Mungkin sekian. Terima kasih, Mas Zulkifli. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh saudara Farhad. Selanjutnya, melangkah pada pertanyaan yang kedua. Di sini bagaimana keadaan mulut pasien sehingga dikatakan mencong ke kanan? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang kedua ini? Saya persilahkan. Baik, di sini karena tidak ada teman-teman yang present, jadi untuk pertanyaan ini saya akan ambil alih. Baik, sebelumnya saya permisi kepada sekretaris yang sedang melakukan share screen, karena saya izin untuk share screen untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kali ini. Oh iya, mohon maaf teman-teman di sini karena saya tidak bisa share screen. Jadi saya jelaskan saja bagaimana sebenarnya keadaan mulut pasien itu sehingga dikatakan mencong ke kanan. Jadi tadi juga sudah kita diskusikan pada saat identifikasi istilah-istilah yang dapat kita temukan pada skenario, sudah ada teman kita yang bertanya terkait apa sebenarnya itu mulut mencong dan sudah juga dijawab. Nah di sini kalau mulut mencong itu kalau kita lihat dari pembentukan katanya kan ada kata mulut dan ada kata mencong. Nah, mencong itu sendiri kata lain dari miring. Berarti teman-teman bisa melihat bahwa kalau pasiennya itu mulutnya mencong berarti ada ketidaksimetrisan antara mulutnya yang terletak di sebelah dekstra dan sinistra. Berarti ada kondisi miring pada mulutnya. Baik, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua. Saya kembalikan kepada penanya, kepada saudari Glory, apakah jawaban saya dapat diterima atau mungkin teman-teman lain yang ingin menanggapi atau perlu mengkritik, saya persilakan untuk present. Iya, di sini karena sudah tidak ada yang present, saya melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaan yang ketiga, mengapa mulut laki-laki tersebut bisa mencong? Apakah ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ketiga ini? Saya persilakan untuk present. Oh ya, baik. Di sini sudah ada saudari Amila Filza Fadlina. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saudara Zulkifli. Jadi saya izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari Rahmi sekaitan dengan mengapa mulut laki-laki tersebut mencong ke kanan. Jadi beberapa jawaban mungkin sudah terselip tadi dari jawaban-jawaban teman-teman sebelumnya. Saya ingin menambahkan bahwasanya keadaan ini bisa juga terjadi karena terjadi benturan fisik, baik itu laki-laki itu jatuh ataupun mungkin mengalami kejadian-kejadian lain yang menyebabkan struktur pada wajahnya itu menjadi rusak. Atau bisa jadi karena struktur wajahnya rusak itu salah satunya adalah ototnya yang menyebabkan terganggunya proses kontraksi maupun relaksasi sehingga mulutnya tidak bisa ditahan pada keadaan normal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab.
Saya kembalikan kepada Saudara Zulkifli. Oh iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Amila Filzah. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi jawaban dari Saudari Amila Filzah Fadlina? Saya beri waktu 10 detik untuk resisten apabila ada yang ingin mengkritik atau menanggapi. Baik, di sini karena sudah tidak ada yang resisten, kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, mengapa mulut laki-laki tersebut mencong hanya pada bagian kanannya? Ini adalah pertanyaan keempat. Apakah ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya persilahkan. Baik, sekali lagi teman-teman, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4? Saya ulangi pertanyaannya, mengapa mulut laki-laki tersebut mencong hanya pada bagian kanannya? Untuk yang ingin menjawab, saya persilakan untuk resisten. Iya, baik, terima kasih. Di sini sudah ada beberapa yang resisten. Untuk pertanyaan ini saya persilahkan kepada Saudari baik teman-teman semua, kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa mulut laki-laki tersebut mencong hanya pada bagian kanannya saja. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan untuk resisten. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada Saudara Kodi. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Jul. Untuk pertanyaan itu, yang saya tahu bahwa hemiparesis itu kerusakan yang menyeluruh, tetapi belum meruntuhkan semua neuron korteks piramidalis sesisi, menimbulkan kelumpuhan pada belahan tubuh kontralateral yang ringan sampai sedang. Pembagian hemiparese itu berdasar lokasi kelainan terdiri dari hemiparesis sinistra dan dextra. Hemiparesis dextra itu terjadi pada sisi kanan tubuh, sedangkan sinistra itu pada kiri tubuh. Sehingga pada kasus itu dapat diketahui terjadi hemiparesis kiri. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada traktus kortikospinalis pada hemisfer kanan yang disebabkan oleh iskemik jaringan otak. Mulut mencong ke kanan yang terjadi itu melalui gangguan pada traktus kortikobulbair untuk nukleus nervus ke-7 sinistra. Kelompokan otot mulut pada sisi kiri menyebabkan mulut mencong ke kanan, disebabkan karena otot pada sisi kanan. Hal ini disertai dengan nyeri kepala dan muntah. Penyebab umum yang tersering pada keadaan ini adalah akibat peninggian tekanan intrakranial yang disebabkan oleh luasnya jaringan otak yang mengalami iskemik yang pada akhirnya menyebabkan edema dan menimbulkan tekanan pada jaringan otak di sekitarnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Saudara Kodi. Apakah ada teman-teman yang ingin menginterupsi atau mungkin menanggapi? Saya berikan waktu 5 detik untuk resisten. Baik, karena tidak ada teman-teman lagi yang resisten, saya melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Apa terapi yang dapat dilakukan untuk mengobati cadel? Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ini? Saya persilakan untuk resisten. Oh iya, baik. Di sini sudah ada Saudari Andalitia Permata. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, penyakit cadel itu bisa diatasi dengan jika penyakit cadel tersebut tidak permanen, bisa diatasi dengan cara melatih pasien tersebut dengan cara bicaranya. Misal si pasien tidak bisa bilang R, mungkin bisa kita latih selalu untuk mengatakan kata-kata yang mengandung huruf R agar pasien dapat menghilangkan cadelnya. Tapi ketika cadel tersebut permanen, bisa diatasi
dengan operasi. Mungkin itu saja, sekian. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudara Alivia. Saya berikan waktu 5 detik bagi teman-teman presiden apabila ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Saudara Alivia. Baik, karena di sini sudah tidak ada yang ingin menanggapi, saya melompat pada pertanyaan yang selanjutnya. Di sini pertanyaan berikutnya, otot-otot apa saja yang berhubungan dengan kondisi mulut mencong hanya pada bagian kanan? Apakah ada yang ingin mengajukan jawabannya terkait pertanyaan ini? Saya persilakan ke presiden. Baik, di sini sudah ada 2 orang yang presiden. Saya persilahkan untuk kesempatan menjawab kepada Saudari Tisha Angelin Pandi untuk memberikan jawabannya. Waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Zulkifli atas kesempatannya. Sejauh pemahaman saya, otot yang berhubungan dengan kondisi mencong hanya pada bagian kanan adalah musculus orbicularis oris, musculus buccinator, dan musculus platysma di bagian kanan wajah laki-laki tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Tisha. Saya berikan waktu 5 detik bagi teman-teman yang ingin menginstruksi. Silakan Bu Presiden. Baik, karena tidak ada yang resisten, saya melompat pada pertanyaan yang selanjutnya. Di sini pertanyaannya, mengapa terjadi hemiparesis sinistra pada otot-otot mimik di inferior matanya? Apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan jawabannya terkait pertanyaan ini? Saya silakan Bu Presiden. Oh iya, baik, di sini sudah ada Saudari Andi Fatim Azhara. Waktu dan layar, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zulkifli. Jadi saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa terjadi hemiparesis sinistra pada otot mimik inferior dari matanya. Nah, mungkin pertanyaan ini juga berhubungan dengan jawaban dari Saudara Kodi tadi. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada nervus facialis yang berperan dan juga ada tractus corticobulbaris yang berperan. Nah, mungkin saya sedikit menceritakan kenapa bisa terjadi hemiparese atau kelumpuhan pada bagian sinistranya. Nah, di sini kan yang kita ketahui bahwa yang berperan yaitu nervus facialis. Nah, nervus facialis seperti yang kita ketahui itu berperan pada otot-otot mimik untuk wajah kita. Nah, ada yang seperti yang kita ketahui juga bahwa ada yang dikatakan dengan tractus corticobulbaris. Nah, tractus corticobulbaris ini mempersarafi banyak sekali nervus-nervus cranialis, salah satunya itu nervus facialis. Nah, jadi perannya tractus corticobulbaris di sini sangat besar. Yang pertama itu dimulai dari perjalanannya yaitu pada korteks cerebri sebelah kanan. Nah, pada saat korteks cerebri sebelah kanan kemudian akan melanjutkan perjalanannya pada bagian truncus cerebri, kemudian yaitu pada salah satu struktur dari truncus cerebri yaitu pons. Nah, di situ nanti akan terjadi persilangan atau decusatio. Kemudian pada saat terjadi persilangan di situ, kemudian akan membentuk yang namanya sifat kontralateral. Jadi pada saat terjadi lesi pada bagian sebelah korteks cerebri sebelah kanannya, maka kontralateral berarti otot wajah-wajah bagian sinistranya itu akan yang mengalami kelumpuhan. Kemudian, mengapa hanya pada bagian inferior matanya saja? Kenapa tidak bagian superiornya juga? Nah, karena di sini nervus facialis itu terdiri dari 2 saraf, serabut saraf. Kemudian serabut saraf ini yang mempersarafi bagian inferior dari wajahnya itu akan melakukan persilangan, betul-betul melakukan persilangan dan tidak salah satunya saja. Jadi, pada saat dia bersilang di daerah sebelum pons, maka akan terjadi yang namanya kelumpuhan pada kontralateral dari bagian inferior otot mimiknya itu. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan, Zulkifli. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudara Andi Fatima. Baik teman-teman, untuk mempersingkat atau untuk mengefisienkan waktu, jadi saya ini ya untuk sesi menanggapi dan menginstruksi itu kita di bagian akhir saja, jadi disimpan dulu instruksinya.
Jadi saya melompat pada pertanyaan yang selanjutnya saja. Di sini pertanyaannya adalah otot apa saja yang berhubungan dengan kondisi hemiparesis sinistra otot mimik di inferior mata. Apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan jawaban terkait pertanyaan ini? Saya persilakan. Oh iya, di sini sudah ada Saudari Gloria. Waktu dan layar saya persilahkan untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi setahu saya otot-otot yang berhubungan itu musculus zygomaticus major, musculus zygomaticus minor, musculus risorius, terus musculus orbicularis oculi. Mungkin itu saja yang saya ingat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Gloria. Saya melompat pada pertanyaan yang selanjutnya. Jadi sini nervus apa saja yang berhubungan dengan terjadinya hemiparesis sinistra pada otot-otot mimik di inferior mata si pasien? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya persilakan. Oh ya, baik, di sini untuk pertanyaan yang saya bacakan tadi, saya persilakan kepada Saudari Nur Fajranti untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Jadi menurut saya pertanyaan ini sebenarnya jawabannya itu telah dipaparkan terlebih dahulu tadi oleh Saudari Fatima. Jadi sebenarnya nervus yang berhubungan dengan terjadinya ini hemiparesis sinistra otot-otot mimik di inferior mata itu kan otot yang nervus yang menginervasi bagian otot mimik di seluruh bagian muka itu adalah nervus facialis. Nah, namun untuk yang di inferior dari untuk bagian bawah dari muka itu persarafannya itu berasal dari korteks motorik kontralateral, sedangkan yang bagian atas itu berasal dari korteks motorik bilateral. Jadi ketika terjadi lesi sentral atau lesi yang terjadi sebelum persilangan di traktus piramidalis atau mungkin tadi Saudari Fatima menyebutnya di pons, maka yang akan bermasalah itu di bagian bawahnya, inferiornya. Sedangkan kalau terjadi lesi perifer atau di bagian setelah persilangan itu yang bermasalah itu bisa saja seluruh bagian mukanya. Tetapi karena pada kasus ini pasien ini bisa berkerut, berarti bisa berkerut pada dahinya, berarti menurut saya bagian atas dari otot motorik dari pasien ini tidak terganggu, yang terganggu hanya bagian bawah. Dan kenapa bisa di sinistra itu sudah juga dijelaskan oleh Fatima tadi, yaitu karena itu nervusnya itu terjadi penyilangan. Jadi jika yang bermasalah itu di bagian kanan, maka jika bermasalah itu di korteks bagian kanan, maka otot yang bermasalah itu di bagian kiri. Jadi tidak dua-duanya yang bermasalah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Nur Fajrianti atas jawaban yang diberikan. Di sini, mohon maaf teman-teman, di sini share screen terkait dengan skenario-nya itu tiba-tiba menghilang karena Saudari Andi Alivia Permata selaku sekretaris yang melakukan share screen itu mungkin mengalami kendala, sehingga mungkin jika ada teman-teman yang ingin membackup, saya persilahkan. Jadi saya melompat pada pertanyaan yang selanjutnya. Di sini pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pria tersebut menjadi cadel? Apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan jawabannya? Saya persilakan untuk presiden. Oh iya, baik. Di sini sudah ada Saudari Citra Ayu Lestari. Saya persilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, Zulkifli, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan pria tersebut menjadi cadel. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, Gloria sudah mengatakan bahwa cadel itu sendiri di mana kondisi seseorang itu dia mengalami kesulitan dalam menyebutkan beberapa huruf seperti huruf R, S, L, T maupun dan sebagainya. Nah, jadi cadel itu biasanya terjadi
karena lidahnya yang menonjol antara dua gigi di bagian depan, di mana posisi lidahnya yang menyentuh kedua gigi depan bisa membuat seseorang itu kesulitan untuk menyebutkan beberapa huruf. Nah, selain itu juga terjadi karena akibat dari bentuk lidahnya sendiri, di mana lidahnya itu yang pendek, tetapi juga biasa karena adanya anatomi lidahnya sendiri yang kecil. Jadi lidah pendek yang dimaksud di situ adalah gangguan yang dialami karena tidak sejajarnya otot lidah dan biasanya akan menyebabkan kemampuan mengendalikan otot-otot lidah yang kurang baik, sehingga dapat menyebabkan seseorang itu menyebutkan kata yang terdengar kurang jelas. Selain itu juga penyebab lainnya itu ada disartria, di mana disartria itu sendiri itu adalah gangguan saraf yang menyebabkan melemahnya otot untuk berbicara. Mungkin itu saja Zulkifli dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Citra Ayu Lestari. Saya melompat pada pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaannya, apakah ada kaitan antara kondisi cadel dan gejala lain yang dialami oleh pasien? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya persilakan untuk respon. Oh iya, di sini sudah ada Saudara Fawaz Aiman. Waktu dan layar saya persilakan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zulkifli. Jadi saya akan menjawab. Jadi jawabannya adalah bisa dibilang iya, karena salah satu penyebab cadel adalah disartria, yang dimana penderita disartria itu mengalami kesulitan mengontrol otot-otot bicaranya, sebab bagian otak serta saraf yang mengontrol pergerakan otot-otot tersebut berfungsi secara tidak normal. Ya mungkin itu saja dari saya. Oh iya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudara Fawaz Aiman. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini dikatakan apa maksud dari lidah miring ke kiri. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya persilakan untuk Presiden. Baik, di sini sudah ada 2 orang yang presiden. Saya persilahkan kepada Saudari Rahmi untuk memberikan jawabannya. Iya, terima kasih kepada Zulkifli. Menurut saya kalau yang lidah miring ke kiri itu mungkin dari katanya saja bisa disimpulkan bahwa lidahnya itu mengarah ke kiri. Kalau bisa dicontohkan mungkin seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Saya praktekkan ya. Mungkin seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Rahmi. Saya melompat pada pertanyaan yang berikutnya. Mengapa lidah si pasien itu bisa miring ke kiri? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya persilakan untuk respon. Oh iya, di sini sudah ada Saudari Glory Stefani. Kan jawabannya. Baik, terima kasih Zulkifli atas kesempatannya. Menurut saya, kenapa lidahnya bisa miring ke kiri itu karena adanya kerusakan mungkin pada nervusnya, mungkin pada nervus 7 itu nervus facialis dan nervus 12 itu nervus hypoglosus. Mungkin juga bisa terjadi kerusakan pada lesi, pada basal itu ganglia unilateral dan bilateral. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Glory. Saya melompat pada pertanyaan selanjutnya. Di sini, penyakit apa saja yang memiliki gejala mulut mencong hanya pada salah satu bagian? Kemudian, apakah ada penyakit yang memiliki semua gejala yang dialami oleh pria tersebut? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Saya silakan untuk Presiden. Oh ya, baik, terima kasih. Di sini sudah ada Saudara Kodi. Saya persilakan untuk memberikan jawabannya terkait pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Zul. Untuk kedua pertanyaan itu, saya tidak mempunyai jawaban yang pasti karena ada beberapa penyakit yang mempunyai beberapa gejala tersebut, tapi tidak semua.
penyakit yang saya sebut itu, yang saya maksud adalah penyakit Bell's palsy. Salah satu gejala dari Bell's palsy itu merupakan kelemahan saraf tepi wajah. Jadi seseorang itu akan mengalami kelemahan otot pada satu sisi wajah, tidak mampu menutup kelopak mata pada satu sisi, dan juga terjadi moncong, mulut moncong pada salah satu bagian wajah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Kodi. Saya melompat pada pertanyaan selanjutnya. Di sini, apa terapi yang dapat diberikan untuk menyembuhkan hemiparese otot-otot mimik pria tersebut? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya persilakan untuk raise hand. Oh iya, di sini sudah ada 3 orang yang raise hand. Saya persilakan kepada yang pertama raise hand terlebih dahulu, yaitu Saudari Andi Isma, untuk memberikan jawabannya terkait pertanyaan tadi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk terapi untuk menyembuhkan dari hemiparese otot mimik ini, yaitu yang pertama ada fisioterapi. Dari fisioterapi ini ada 2 jenis fisioterapi yang bisa direkomendasikan, yaitu Modified Constraint Induced Movement Therapy atau MCIMT, dan juga stimulasi listrik. Jadi MCIMT ini dia dilakukan untuk membatasi penggunaan sisi tubuh yang normal. Jadi bagian tubuh yang mengalami hemiparese ini akan dipaksa untuk bergerak secara perlahan, sehingga otot-otot yang melemah itu bisa kuat kembali. Kemudian untuk stimulasi listriknya, dia itu digunakan untuk meningkatkan sensitivitas saraf sensoriknya, dan juga untuk memperkuat otot, mengurangi kekakuan otot, serta meningkatkan jangkauan gerakan. Itu untuk fisioterapi. Selanjutnya ada psikoterapi. Psikoterapi ini dia dengan metode mental imaginary atau berimajinasi, yang juga dapat membantu untuk mengatasi hemiparese ini. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Saudari semua. Saya melompat ke pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaannya, apa terapi yang dapat dilakukan untuk mengobati cadel? Jadi tadi terapi untuk menyembuhkan hemiparese otot-otot mimik. Sekarang yang kita ingin ketahui adalah terapi yang dilakukan untuk mengobati cadel. Apakah ada teman-teman yang bisa memberikan jawabannya terkait pertanyaan ini? Saya persilakan untuk raise hand. Saya berikan waktu 10 detik untuk presiden teman-teman yang bisa memberikan jawabannya dari pertanyaan ini. Oh iya, baik teman-teman, mungkin karena tidak ada yang presiden, mungkin pertanyaannya ini bisa kita bawa pulang saja nanti untuk kita bahas pada sesi belajar mandiri. Nanti akan kita lebih lengkapi pada sesi kedua dari PBL. Baik, di sini saya melompat ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penyakit yang dialami oleh pasien itu menyerang golongan umur tertentu, atau apakah menyerang semua golongan umur? Apakah ada yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan ini? Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin raise hand untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan. Oh iya, jadi sebelumnya teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir pada sesi kita kali ini. Jadi saya ulangi pertanyaannya, apakah penyakit ini menyerang golongan umur khusus atau dapat menyerang golongan umur secara umum? Oke, baik, di sini sudah ada yang raise hand. Saya persilakan kepada Saudari Andi Fatima Azhara untuk memberikan jawabannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Zulkifli. Saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Nah, seperti yang dipaparkan oleh saudara Kaudi tadi, bahwa ada beberapa kemungkinan penyakit yang telah disampaikan, yaitu seperti Down palsy, ada juga terkait dengan stroke. Nah, menurut saya jika saya analisis tentang terkait stroke ini, nah stroke ini kebanyakan dialami oleh orang yang telah menginjak usia 30 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas, di mana stroke ini biasanya dibarengi dengan kondisi ketika pasien tersebut juga menderita yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, mungkin untuk pertanyaan tadi, yang kisaran berapakah usia yang dapat dialami oleh seseorang, ini seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat juga dari kasusnya, ini ada laki-laki berusia 45 tahun. Berarti mungkin rentang apabila diambil dari rentang umurnya, mungkin bisa saja berumur 30 tahun ke atas. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada Zulkifli. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudari Andi Fatimah. Oke, baik teman-teman semua. Di sini saya minta maaf sebelumnya tadi ternyata sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab, tetapi saya ulangi kembali. Saya mohon maaf atas kekeliruan ini. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang sempat saya bacakan, yang telah diajukan oleh teman-teman semua. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Nah, sekaligus kita telah mengakhiri kita telah mengakhiri tahap ketiga dari PBL sesi 1, yaitu analisis masalah. Mungkin kita akan melangkah ke tahap terakhir dari sesi pertama, yaitu kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk kesimpulan mungkin saya ambil alih saja. Nah, di sini kita telah membahas sebuah skenario yang menceritakan keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, kita juga telah menentukan terminologi atau istilah-istilah yang dapat kita temukan pada skenario ini, misalnya seperti hemiparese, mulut mencong, kemudian di sini cadel juga. Nah, kita telah mendiskusikan hal tersebut. Kemudian kita juga telah mengidentifikasi apa saja keluhan-keluhan yang dialami oleh si pasien. Kemudian kita juga telah mengajukan berbagai pertanyaan yang telah kita diskusikan tadi. Di sini teman-teman semua, sebelum saya menutup pertemuan kita kali ini, saya ingin berpesan bahwa ini adalah sesi pertama dari PBL kita atau Problem Based Learning. Nanti masih ada sesi yang kedua. Nah, di sini teman-teman semua mungkin alangkah baiknya nanti jika di rumah untuk mencari referensi-referensi yang dapat mendukung pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi. Jadi teman-teman kembali melakukan studi pustaka dan mencari referensi-referensi pendukung agar nantinya kita bisa mengetahui kesimpulan dari penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian kita juga dapat menarik kesimpulan yang tegas. Kan kita juga tadi sudah menentukan atau telah memperoleh benang merah dari permasalahan si pasien. Sudah ada yang berspekulasi bahwa oh ini adalah penyakitnya karena Bell's palsy dan sebagainya. Nah, di sini pada sesi sebelum masuk ke sesi kedua nanti kita harus lakukan studi pustaka atau belajar mandiri masing-masing. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman. Mungkin untuk PBL sesi pertama saya akhiri sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PBL sesi yang kedua.